Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Saudara, inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 12 Juni 2022, disampaikan saya, Taufik Hidayat. Pekan ini kami menghimpun berbagai peristiwa aktual, momentum Hari Lahir Pancasila, kebencanaan, serta berbagai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Kita awali berita pertama. Menyambut HUT Bayangkara ke-76, Polres Sintang melaksanakan donor darah di Aula Polres Sintang. Kasidokes Polres Sintang, Ibda Royce Erlando, mengatakan kegiatan donor diikuti sebanyak 66 orang yang terdiri dari personil Polres Sintang, 34 orang Batalion C Brimob, 24 orang dari Bayangkara. Kegiatan donor darah ini merupakan kerjasama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Ade Muhammad Jun Sintang. Untuk peserta donor, pelaksanaan donornya itu terdiri dari pemeriksaan tensi, yang kedua pemeriksaan HB. Jadi setelah itu apabila dua pemeriksaan tadi memenuhi syarat, baru peserta donor boleh mendonorkan darahnya. Untuk pemeriksaan tensi, apabila si peserta donor mengalami atau mempunyai riwayat hipertensi, dia tidak boleh melaksanakan donor. Yang kedua, untuk pemeriksaan HB, apabila HB-nya rendah, itu juga tidak boleh melaksanakan donor. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang melaksanakan upacara pengambilan sumpah pelantikan dan penandatanganan fakta integritas pengawas Eselon 4 pada unit pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2022 di Rumah Adat Melayu Sintang. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Haris Sintolino menekankan 3 hal penting yang wajib dilakukan oleh Puskesmas, yaitu kinerja, disiplin, dan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan Dr. Sinto, pelantikan ini bersifat promosi dan rotasi. Pejabat struktural yang dilantik telah melalui pembahasan yang cukup panjang oleh tim penilai kinerja PNS dengan mempertimbangkan dan memperhatikan jenjang kepangkatan, masa kerja, usia, kesesuaian latar belakang, pendidikan, diklat yang didukung, serta mempertimbangkan hal-hal teknis lainnya. Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Jangan sampai seperti itu. Saya tidak mau dengar. Ada masyarakat yang butuh pelayanan puskesmas tapi puskesmas masih tutup, UGD tidak ada orang, dokter tidak ada di tempat, ini masih hari libur, loket sudah tutup, pendaftaran sudah tutup. Tidak boleh. Wajib melayani masyarakat. Dan saya juga tidak mau mendengar bahwa masyarakat harus dipaksa membayar. Masyarakat sudah hidup susah karena COVID. Ekonomi masih belum pulih. Kita harus mengerti dengan kondisi masyarakat. Masyarakat bisa membayar, silakan membayar. Yang tidak bisa membayar, ya sudah. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat melaksanakan MOU atau penandatanganan nota kesepahaman bersama Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dan KPPN Putu Sibau yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian menjelaskan, MOU tersebut dilakukan guna mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati mengapresiasi kesediaan Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Kantor KPPN Putu Sibau yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan memberikan pendampingan asistensi sosialisasi serta pembelajaran bagi organisasi perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai unit kerja percontohan WBK dan WBBM. Kabupaten Kapuas Hulu menjalankan pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan melayani. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang melakukan penataan terhadap TPS atau tempat pembuangan sementara yang berlokasi di depan Stadion Baning Sintang. Penataan tersebut berupa pengecoran jalan menuju kontainer sampah dan penanaman berbagai jenis bunga di sekitaran TPS tersebut. Ditemui RRI saat kegiatan tersebut, Subkoordinator Bidang Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Dedi Julfedri, mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni lalu. Dedi menyampaikan ditatanya TPS tersebut, pihaknya berharap dapat menghilangkan kesan kumuh yang selama ini terjadi karena kondisi TPS yang berlokasi di depan Stadion Baning Sintang, Semeraut. Lokasi TPS Stadion Baning yang akan kita jadikan taman
Ya tujuannya tadi setidaknya TPS yang ada di Stadion Baning ini yang selama ini nih nampak kumuh, ya kita berusaha semaksimal mungkin sesuatu yang kecil ini bisa menjadi besar nilainya. Masyarakat tetap bisa membuang sampah sesuai jam yang sudah ditentukan oleh pemerintah, namun mereka tidak lagi bisa membuang sembarangan. Yang sebelumnya mungkin mereka membuang di sekitar tepi-tepi jalan. Dengan kontainer yang sudah kita letakkan di posisi seharusnya, nanti mereka ada rasa segan lagi membuang di tempat-tempat yang sembarangan. Jadi mereka langsung masuk ke dalam. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sintang melaksanakan fakta integritas dan sosialisasi program pengungkapan sukarela wajib pajak di Hotel My Home Sintang. Kepala KPP Pratama Sintang Taufik mengatakan kegiatan dilaksanakan sejak Januari hingga 30 Juni 2022 sebagai Tax Amnesty Jilid 2 dengan tujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Selain itu, kegiatan Fakta Integritas bertujuan untuk mewujudkan zona wilayah bebas dari korupsi. Skema Tax Amnesty Jilid 2 secara resmi terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau sekarang lebih dikenal sebagai RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satu klaster di dalamnya adalah terkait dengan program pengungkapan sukarela atau kita sebut sebagai Tax Amnesty Jilid 2 kalau misalnya masyarakat umum seperti itu. Namun demikian, dalam kesempatan ini kami juga sekaligus memohon dukungan, memohon bantuan kepada stakeholders, kepada wajib pajak, karena kebetulan tahun ini kami juga sedang dalam penilaian pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Sulaiman Agusto melakukan kunjungan kerja resmi ke Kabupaten Sintang selama 3 hari 8 hingga 10 Juni 2022. Tiba di Makodim Sintang, Pangdam menerima laporan dari Dandim 1205 Sintang Letkol Infantri Kukuh Suharyono, selanjutnya menerima jajar kehormatan dari Jaga Kesatriaan dan sambutan tari-tarian daerah. Saat memberikan arahannya kepada Babinsa Kodim 1205 Sintang, Maijen TNI Sulaiman Agusto menekankan agar anggota TNI menjadi prajurit teritorial yang dicintai masyarakat. Ia berpesan, jangan pernah mengecewakan rakyat untuk melakukan sesuatu selama bertugas bersama rakyat. Di mana dalam inti pengarahan saya kepada satuan teritorial, termasuk Kodim, bahwasanya prajurit teritorial itu selalu harus hadir membantu masyarakat. Apa yang menjadi kesulitan masyarakat, itu yang mereka harus lakukan dalam setiap tugas mereka. Di mana dia bertugas di wilayah Sintang ini atau di wilayah Korem 121 Sintang. Kemudian untuk satuan 642 yang menjadi penekanan saya tentunya mereka harus tetap profesional. Dia harus mampu menjaga kemampuan tempurnya sehingga setiap saat dia ditugaskan di mana saja, kapan saja mereka siap. Satgas Pamtas 105 Tarek Bogani berhasil menggagalkan 6 orang pekerja migran Indonesia di jalan non-prosedural perbatasan Republik Indonesia-Malaysia. Dan Satgas Pamtas Republik Indonesia-Malaysia Edi Yulian Budiargo menjelaskan penggagalan aksi tersebut dilakukan saat personil Pamtas Yonarmet 19 TRK Bogani melaksanakan kegiatan patroli malam di jalur tidak resmi pada Selasa 7 Juni 2022 pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pos 3 Kotis Tangga Badau, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. TKI ilegal tersebut diamankan di Pos Kotis Tangga Badau untuk dimintai keterangan lebih lanjut serta dilaksanakan pengecekan terhadap barang-barang yang dibawa. Kepala Desa sekecamatan Ela Hilir menggelar musyawarah pemilihan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa BKAD di Aula Kantor Camat Ela Hilir. Musyawarah BKAD tersebut dipimpin Camat Ela Hilir Muhammad Nuh yang menetapkan Ketua BKAD sekecamatan Ela Hilir masa bakti 2022-2025. Ketua BKAD Kecamatan Ela Hilir terpilih Herwandi yang juga Kades Nangakalan menyatakan targetnya sebagai Ketua BKAD terpilih ke depannya akan melakukan pembenahan tata tertib administrasi, tertib keuangan, tertib juga aparatur di dalamnya. Ya, niat saya pembenahan secara administrasi itu memang harus nomor satu lah, tertib administrasinya. Tertib juga masalah keuangannya, tertib juga masalah aparaturnya yang intern di dalamnya itu. Saya terpilih ya sebagai Ketua BKAD, tentu ingin memberikan perubahan-perubahan karena di periode sebelumnya kan masih ada tunggakan-tunggakan dari kelompok-kelompok yang ada di Kecamatan Ela Hilir. Maka kita
mau melakukan pembenahan demi untuk kemajuan masyarakat Kecamatan Ela Hilir. Karena mengingat aset yang paling terbesar, masalah PNPM yang terbesar kan Kecamatan Ela Hilir, 5,7 M kalau tidak salah. Bupati Melawi, Haji Dadi Sunaria Uspa Yursra, mengukuhkan pengurus harian Sedulur Jowo, Kabupaten Melawi, periode 2022-2026 di lapangan Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing. Bupati Melawi, Dadi Sunaria, mengatakan eksistensi Paguyuban Sadulur Jawa Kabupaten Melawi juga merupakan modal sosial dalam membangun Kabupaten Melawi, khususnya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Melawi yang adil, pantas, hebat, yang berlandaskan gotong royong, serta harmonis dalam keberagaman. Saudara, demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 12 Juni 2022. Mewakili kerabat kerja tim Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, penulis naskah Suryatini, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, dan narator Taufik Hidayat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.